Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Titlestewati dengan NIM 19503020713 mata kuliah akuntansi manajerial kelas E. Dosen pengampu yaitu Ibu Reika Happy Suki Astuti, SAB MAP. Jadi dalam video kali ini saya akan mempresentasikan terkait materi keputusan investasi modal dengan judul kasus yaitu analisis capital budgeting untuk menilai kelayakan investasi aktiva tetap, studi kasus pada PT Citra Perdana Kenides Malang. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama yaitu terkait latar belakang. Jadi, investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Nah, investasi ini dapat diterapkan pada berbagai macam kondisi. Salah satunya adalah investasi pada aktiva tetap. Nah, apabila perusahaan ingin menambah jumlah aktiva tetapnya ataupun mengganti aktiva tetapnya, maka perusahaan ini penting untuk melakukan analisis tentang kelayakan terkait penambahan atau penggantian aktiva tetap tersebut. Nah, dalam perencanaan investasi aktiva tetap juga harus dikaji dengan matang. Kenapa? Karena hal ini dilakukan untuk menghindari tingkat kerugian yang akan diterima oleh perusahaan di masa yang akan datang. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan untuk menilai perencanaan investasi yaitu menggunakan metode capital budgeting, di mana metode ini merupakan salah satu penilaian perencanaan investasi yang bisa membantu dalam memutuskan langkah apa yang harus diambil oleh perusahaan terkait penambahan atau penggantian aktiva tetap pada suatu perusahaan. Nah, kita masuk ke pembahasan PT Citra Perdana Kenides. Jadi, PT Citra Perdana Kenides ini merupakan perusahaan transportasi taksi pertama di Kota Malang yang beralamatkan di Jalan Bunga Merak nomor 2, Kota Malang. Nah, guna untuk mengantisipasi persaingan yang semakin tinggi pada perusahaan taksi lainnya yang ada di Kota Malang, jadi PT Citra Perdana Kenides ini selalu melakukan penilaian dan pengajian terhadap aktiva tetapnya. Nah, penilaian tersebut berupa kelayakan taksi yang digunakan untuk mengantarkan konsumen ke tempat tujuannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis kasus. Jadi seperti yang terlihat di layar ada beberapa tabel, yaitu ada tabel rincian initial investment, kemudian ada tabel diskon faktor, kemudian ada tabel cash inflow. Nah, pada tabel initial investment rinciannya yaitu ada Toyota Innova sejumlah 2.924.000. Kemudian ada Toyota New Vios sejumlah 1.100.800.000. Kemudian ada Argometer sejumlah 23.520.000. Ada logo dan stiker sejumlah 3.290.000. Kemudian ada biaya administrasi sejumlah 7.182.000 dan biaya izin operasi sejumlah 3.920.000. Sehingga penambahan armada pada PT Citra Perdana Kenides yang direncanakan sebanyak 14 armada ini memiliki total initial investment sebesar 4.062.712.000 dengan umur ekonomi selama 10 tahun. Selain itu juga didapatkan nilai sisa atau nilai residu yaitu sebesar 15% dari harga perolehan yaitu sebesar 609.406.800. Nah, sedangkan untuk diskon faktornya sendiri yaitu diperoleh nilai sebesar 28,56 yang didapatkan dari hasil perhitungan modal sendiri dan modal pinjaman. Sedangkan untuk cash inflow-nya yaitu seperti yang kita lihat di tabel, yaitu setiap tahunnya itu memiliki cash inflow yang berbeda-beda dari tahun 2017 sampai ke tahun 2026. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan kasus PT Citra Perdana Kenides ini? Jadi kita menggunakan beberapa analisis, yaitu ada analisis payback period, ada analisis average rate of return, kemudian ada net present value dan internal rate of return. Nah, yang pertama kita masuk ke payback period, di mana memiliki rumus initial investment dibagi dengan cash inflow. Nah, karena cash inflow yang dimiliki PT Citra Perdana Kenides setiap tahunnya itu berbeda-beda, jadi kita menggunakan rumus T ditambah B dikurangi C dibagi dengan D dikurangi C, di mana T ini merupakan tahun terakhir
di mana jumlah cash inflow ini belum menutupi initial investment. Sedangkan B adalah initial investment, yaitu selain itu C adalah kumulatif cash inflow pada tahun ke T, dan D adalah jumlah kumulatif cash inflow pada tahun ke T plus 1. Nah, seperti yang kita lihat dalam hitungan payback period yang dihasilkan yaitu selama 4 tahun 3 bulan 7 hari, di mana waktu ini adalah kurang dari periode maksimum investasi, yaitu selama 10 tahun. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa penambahan armada taksi dari perhitungan payback period ini layak untuk dijalankan. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan average rate of return atau ARR. Jadi ARR ini memiliki rumus, yaitu average earning after tax dibagi dengan average investment. Nah, sebelumnya kita harus mencari average earning after tax dengan rumus total earning after tax dibagi dengan N. N ini adalah jumlah tahun. Sedangkan untuk mencari average investment dicari dengan rumus initial investment dibagi dengan 2. Nah, terlihat dari perhitungan ARR diperoleh hasil sebesar 1,09 atau sebesar 190%. Nah, di mana nilai ini tuh lebih besar dari diskon faktornya, yaitu sebesar 28,56%. Maka penambahan armada taksi pada PT Citra Perdana Kenides dari perhitungan ARR ini layak untuk dijalankan. Nah, selanjutnya kita masuk ke net present value. Nah, net present value atau NPV ini memiliki rumus, yaitu total present value cash inflow dikurangi dengan initial investment-nya. Nah, sehingga seperti yang terlihat dalam tabel, perhitungan dari NPV ini diperoleh hasil sebesar 591.826.978, di mana angka ini yaitu memiliki angka yang positif atau lebih dari 0, sehingga dapat disimpulkan penambahan armada taksi PT Citra Perdana Kenides dari perhitungan NPV ini layak untuk dijalankan. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan yang terakhir, yaitu internal rate of return atau IRR. Jadi cara mencari IRR ini sedikit rumit karena kita harus melakukan interpolasi untuk mendapatkan hasilnya. Nah, langsung saja seperti yang kita lihat, perhitungan dalam tabel IRR menghasilkan nilai sebesar 44,76%, di mana nilai ini lebih dari cost of capitalnya, yaitu sebesar 28,56%, sehingga dapat disimpulkan penambahan armada PT Citra Perdana Kenides dari perhitungan IRR ini layak untuk dijalankan. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa saran. Yang pertama yaitu dalam melakukan investasi perlu adanya perhitungan terkait besar keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan oleh perusahaan setelah melakukan investasi. Kemudian saran yang kedua yaitu berdasarkan analisis kelayakan investasi yang sudah dilakukan dengan menggunakan metode capital budgeting tadi, maka penambahan armada baru layak untuk dilaksanakan, dan perusahaan disarankan untuk segera melakukan penambahan armada baru di tahun 2017 untuk meningkatkan tingkat pendapatan yang didapatkan. Nah, berikut daftar pustaka dari jurnal yang saya jadikan referensi. Nah, mungkin cukup untuk materi terkait keputusan investasi modal ini. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.